Halo guys, balik lagi ke podcast Ngoceh, Ngobrol Yuk with Cece. Nah, hari ini aku kedatangan salah satu narasumber ya. Ini dari anaknya LPK Hongyan ini. Iya. Halo, nama Halo, kamu Cece. siapa? Nama aku Cindy Yulenda. Cindy Yulenda. Kamu asalnya dari mana sih? Aku dari Cianjur, Cianjur, oke. Biasa kalau Cianjur tuh bahasanya apa ya? Sunda. Sunda? Iya. Oh, orang Sunda berarti nih ya. Boleh nggak kamu perkenalkan diri kamu sendiri menggunakan bahasa Sunda? Boleh. Ya, coba diperkenalkan ke teman-teman. Halo, Wilujeng Sonten Sadayana Nami Abdi Cindy Yulenda dari Cianjur. Buat teman-teman yang dari Cianjur, mana suaranya? Komen di bawah ya, kalau kalian mampir. Hari ini Cece podcast ngobrol-ngobrol sama Kak Cindy. Pengen tahu nih ya, karena kan kebanyakan rata-rata anak-anak yang CPMI, yang proses keluar negeri kan pasti mereka memiliki kisah mereka sendiri. Nah, kalau untuk malam ini nih, Kak Cindy tuh pengen langsung keluar negeri. Kira-kira apa sih Kak titik terendahnya Kak Cindy hingga bisa memutuskan untuk, wah saya pengen keluar negeri aja deh? Kalau aku intinya kalau mau ke luar negeri itu ya ke Taiwan. Yang pertama pengen punya uang banyak. Oke. Yang kedua pengen ngerubah nasib aku, anak aku, keluarga aku. Oh, kamu sudah nikah? Aku sudah menikah, cuman sudah bercerai juga. Bercerai, oke. Anak udah ada berapa? Aku baru satu. Satu, Iya. usianya? Masuk 5 tahun 5 Oktober tahun. ini. Oh, berarti terhitung nikah muda juga Iya. ya? Untuk pisahnya tuh udah lama? Baru, Oh, baru, Iya. oke. Nah, kalau boleh tahu nih, biasa tuh kesibukannya Kak Cindy apa sih sebelum datang ke LPK Hongyan ini? Aku ibu rumah tangga. Full? Full ibu rumah tangga selama 7 tahun. Oke, tapi sebelumnya pernah kerja? Atau? Pernah. Oke, jadi terakhir tuh full ngurusin anak Iya, lah ya? ngurusin anak, ngurusin suami, Semuanya, jadi suami yang kerja gitu Iya, ya? suami yang kerja. Berarti terakhir waktu kamu proses udah nggak sama suami? Udah nggak sama suami. Oh, tapi masih ada sedikit kontak? Masih. Masih? Karena anak dibawa dia kan, Oh, anak di bawah dia? Iya, anak sama dia. Oke. Waktu kamu memutuskan untuk berangkat ke Taiwan ini, apakah suami tahu? Tahu. Orang pertama yang kamu informasikan kamu mau proses ke luar negeri itu siapa? Nenek, terus ya orang rumah, keluarga aja. Keluarga aja. Cuma Dan keluarga apa aja. respon mereka? Tadinya itu ya nggak dibolehin, karena jauh kan, pasti bakal lama nih, beberapa tahun, punya anak kecil juga. Cuman sama aku diyakinin. Aku tuh berangkat itu karena sayang lo sama anak aku. Masa depannya masih panjang, Pokoknya buat anak lah, intinya Ya, gitu. mungkin kalau kita nggak nekat, mungkin ya begitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja. Namanya seorang ibu pasti pengen yang lebih ya. Yang lebih pengen anak itu dapetin yang terbaik. Mungkin yang kitanya dulu nggak dapet, Iya. itu anak aku pokoknya harus dapet. gitu. Iya. Aku paham banget karena aku juga seorang ibu. Ya, itulah pengorbanan seorang ibu ya. Kan bisa dibilang itu 7 tahun full IRT ya. Terus ada lagi alasannya mungkin? Aku mau ketemu ibu di sana. Oh, ibu udah berangkat di Taiwan? Iya, udah 10 tahun, Oh, oke. Sudah senior ini mah ya. Sudah lama. Ibu di daerah mana? Kurang tahu sih, kalau daerahnya gitu ya. Tapi ibu udah lama banget di sana. Oke, tapi masih berkontak? Masih berkontak. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tahu kesini juga itu ibu yang dari ibu. ini. Oke. Rencana kamu bakal pengen berapa kontrak nih di Taiwan? Kontrak pertama kan 3 tahun nih, Ya kalau misalnya ada umur, ya pengen terus. Nah, terus anak gimana dong? Ya nanti juga kan ketemu, Tapi ada nggak sih target kamu kayak, aku harusnya berapa kontrak ini, aku harus menghasilkan sekian nih? Kalau aku yang penting, nanti udah kebeli tanah, udah kebangun rumah, tabungan buat aku, buat anakku udah tercukupi. Pokoknya intinya masa depan anakku udah kedepannya udah enak kayak gitu sih, Oke, jadi itu harapan kamu lah ya. Iya. Nanti ke depannya. Oke, kamu ada bilang juga nggak ke anak gitu? Maksudnya mama mau pergi nih ke Taiwan Iya. gitu, ada? Aku bilang, Dede, mama mau kerja ya, kata aku gitu. Terus katanya, kemana mah, gitu kan, masih kecil. Ya pokoknya mama mau kerja buat Dede. Dede jangan nakal ya. Dede harus sehat. Aduh, aku gak kuat kalau soal anak, karena dia itu deket banget sama aku. Katanya, iya mah, mama jangan lama-lama ya, nanti pulang lagi ya. Kayak gitu, Berarti anak dari dulu besar sama kamu, Iya. cuman pas kamu mau kesini akhirnya ngikut suami? Ikut suami, karena dia juga dekat sama keluarga suami. Oh, oke. Tiap hari kamu ada video call nggak sama anak, ngobrol? Tiap hari, Tiap hari pasti? Tiap hari.
Sampai tadi malam aja dia nangis, pengen ke mama katanya. Ini mama di sini loh, Dek. Kan aku liatin ya, aku videoin. Ini mama di sini, Dek. Iya, Dede pengen ikut mama katanya gitu. Mama cepet pulang ya. Iya, kata. Kalau anak ikut suami di mana, Cianjur juga? Iya, di Cianjur. Ada nggak tujuan atau hal yang pengen kamu lakuin sama anak kamu sebelum kamu berangkat? Pengen ajak dia main sih, Ce. Main maksudnya ke mall atau Iya, ke paling kebun binatang? main-main kayak gitu. Udah kamu bayangkan? Iya. Kalau udah, bisa Ce. dapat berapa hari gitu, Iya. aku mau ajak dia ke sini. Pokoknya full sama dia, Ce. sama dia, tidur sama dia juga Tidur ya. sama dia. Nah, sejauh ini kamu ngikutin pelatihan Hongyan tuh gimana? Alhamdulillah, aku ikutin itu seru, Ce. Seru. Jadi mengalir aja lah gitu, kayak belajarnya, terus di kamarnya gitu ya sama orang-orang yang memang bener-bener asik lah, Ce. Jadi intinya kamu bisa berbaur lah Iya. ya. Terus untuk fasilitas dari LPK Hongyan gimana? Oke banget. Oke banget. Iya, Makan sehari berapa kali? 3 kali. Makanannya apa aja tuh? Yang paling enak, yang paling melekat di ingatan kamu ada nggak? Ayam sih, masakan Mas Tri ya. Ayamnya enak ya. Enak ya. Ayam tongsengnya tuh juga enak banget. Iya, enak Aku suka banget masakan Mas Tri, ayam tongseng. Dalam proses pembelajaran ini, kira-kira kamu ada kendala nggak? Menghafalnya, C, agak sedikit susah. Memang dari dulu itu kalau soal menghafal itu susah banget. Oke. Tapi kan sekarang kan teknologi udah canggih ya. Banyak juga anak-anak belajar tuh kayak dari TikTok Iya. gitu ya kan. Lihat-lihat video Iya. gitu. Itu kan biasanya kita bisa ngikutin dia cara ngomongnya gitu. Itu bakal lebih cepet sih. Kira-kira kamu ada kayak gitu juga nggak? Ada, C. Kadang-kadang ya lihat-lihat gitu kan di TikTok itu gitu. Tapi lebih banyak itu ya belajar otodidak sendiri aja sih, C. Kayak menghafal gitu, bikin-bikin kalimat kayak gitu-gitu aja. Oke. Aku tadi lupa nanya, kamu di LPK Hongyan udah berapa lama? Aku tanggal 28 ini 1 bulan. Tapi itu Wacesa udah bisa? Udah. Mantap, oke. Nah, ini kan tadi kita ngobrol terkait anak ya. Kira-kira ada nggak sih mimpi Kak Cindy gitu yang mungkin dulu sempat terimpikan, cuman karena Kak Cindy sempat berhenti ya menjadi ibu IRT, terus Kak Cindy mau, aku pengen lanjutin lagi nih mimpi aku. Ini mimpi aku yang pengen aku capai, ada nggak? Aku pengen punya salon, C. Pengen punya salon? Iya. Kamu sendiri bisa nyalon? Aku tuh suka kayak nyatok-nyatok, kayak gitu, cuci-cuci rambut, itu tuh suka, C. Oke, jangan bilang nanti anak-anak yang di Hongyan itu semua kamu yang potongin. Iya, aku yang catokin. Karena kan kebanyakan anak-anak kan kalau masuk kan harus dirapihin Iya. kan. Itu jangan-jangan kamu lagi yang ngebantu-bantuin, maksudnya ngekatin. Iya, paling aku cuma nyatok-nyatok sih, C. Kalau potong-potong rambut itu belum terlalu bisa. belum terlalu bisa. Tapi takutnya nggak sesuai gitu, C. Oke, tapi itu salah satu mimpi kamu lah ya. Iya. Kamu pengen punya salon sendiri dan kamu senang di bidang beauty gitu Iya. lah ya, kecantikan. Oke. Tapi aku penasaran deh, kenapa kamu bisa pisah sama suami? Aku udah nggak cocok, C. Dia itu orangnya pendiam, sedangkan aku ya gini gitu. Extrovert, iya kelihatan sih, kelihatan sih. Oke, jadi dari komunikasi. Iya. Tapi kan harusnya tuh udah berjalan rumah tangga 7 tahun ya. Gimana cara kamu hadepin itu gitu loh? Ya, aku sabar aja sih, C. Jadi pikirannya, oh ya udahlah, itu sifat dia. Udah sifatnya kayak gitu. Udah. Cuman lama-kelamaan kan ada batas lah, C, kesabaran. Ada titik, ya udah capek gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi diambil aja, dipetik hikmahnya lah ya. Iya. 7 tahun itu. Dan kira-kira kamu ke depannya nanti bakal ada kepikiran untuk nikah lagi mungkin? Nanti, C. Sekarang nikmati dulu masa menggadis ini. Kira-kira tipikal cowok kamu tuh yang seperti apa sih? Aku nggak ada tipikal sih, C. Yang penting dia itu baik, tanggung jawab. Ya kalau ada bonus ya yang ganteng ya, C. Gantengnya bonus. Ganteng bonus lah. Iya, tapi kalau minta ganteng, baik, ini itu, aduh kayaknya. Aduh, kebanyakan itu, C. Iya, susah itu. Sadar kayaknya. diri lah dengan aku yang seperti ini kan. Setelah melalui semua proses ini, kira-kira perasaan kamu dengan keputusan kamu untuk berangkat nih gimana? Aku udah bulat, C. Udah bulat, berarti kamu benar-benar udah siapin semuanya dengan matang. Udah siap. Baik Mental dari aku pun udah siap. Mental C. juga Iya. siap. Kalau amit-amit sewaktu-waktu kamu misalnya berangkat ke sono, terus kamu dapat majikan yang mungkin kamu ngerasa kurang oke, atau misalnya kurang baik lah pelakuannya gitu, kira-kira kamu sudah siap juga? Siap, C. Itu Siap. konsekuensinya sih kalau kata aku gitu kan. Iya, betul. Bagaimana cara kamu untuk menghadapin itu? Ya harus sabar, C. Namanya kan kita kerja buat orang, ya kita harus sabar lah. Tapi kan kita nggak tahu ya, sekarang kamu masih di sini
nih, kalau misalnya nih kamu udah benar-benar di sana, yang dimana kamu sendiri untuk bahasanya pun kamu masih mungkin belum begitu fasih ya, misalnya ada salah komunikasi terus gitu, kira-kira kamu bakal sanggup nggak? Udah kepikiran sampai situ belum? Udah aduh bener nih, nanti gimana sih kalau misalnya bahasa aku belum ini, bakal bingung gitu. Makanya aku sekarang ini jangan buru-buru dapet job juga nggak apa-apa lah, belajar dulu aja lah yang bener gitu kan. Kamu mau mantepin Iya, dulu ya mantepin bahasanya. dulu bahasanya yang bener. Kalau udah bener, udah enak kan di sana juga kan nggak akan bingung kita. Betul, yang penting bisa komunikasi Iya. aja gitu nih kan, nanti sama bos, sama agent ya kan, biar nggak ada salah paham Iya. gitu kan. Kalau kamu bertemu perempuan lain yang ingin bekerja di luar negeri, kira-kira apa sih yang pengen kamu sampein? Iya, ayo berangkat. Apalagi kalau misalnya umurnya masih muda lah jangan sia-siain masa muda kita. Jadi selain bekerja ya kan, punya penghasilan yang tinggi, juga bisa sambil ya nikmatin lah ya, Iya. nikmatin Taiwan lah ya. Iya, nikmatin Oke. kegadisan ini di Taiwan. Ya udah, mungkin kita akhirin aja podcast kita sampai sini. Dan sebelum itu aku mau kasih sedikit bingkisan untuk Kak Cindy. Nah, ini dari PT Sylvia Soh dan CV Faisal Soh. Ini ada sedikit jajanan. Makasih Cece. Sama-sama. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nontonin podcast Cece dari awal sampai akhir. Cece minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ya guys. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Iya, Kak Cindy. Cek. Thank you.